warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tanfa'u man qala yawmal qiyamah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Hadirin hadirat muslimin wa muslimat yang senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Jalla wa Ala atas limpahan nikmat karunia yang senantiasa dicurahkan, dilimpahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan itulah kita bisa sama-sama hadir datang ke tempat yang mulia ini dengan tujuan memenuhi panggilan azan, lakukan kewajiban kita selaku seorang yang beriman, menegakkan kewajiban salat, dan akan kita lakukan secara berjamaah bersama kaum muslimin. Mudah-mudahan ibadah salat yang akan kita lakukan di bawah bimbingan yang datang dari Rabbuna Jalla wa Ala Allah terima dan Allah jadikan sebagai keperan timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang Rasul yang mesti kita jadikan suri tauladan, mesti kita jadikan panutan. Tidak ada jalan kebahagiaan kecuali jalan yang telah ditempuh oleh Nabi. Orang yang ingin bahagia, tempuhlah jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, ahlu baiti at-thayyibin at-tahirin, seluruh para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral kiram rahimati billah. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin, saudara-saudara kita yang bercita-cita sebelum datangnya bulan Ramadan, berangan-angan sebelum datangnya bulan Ramadan agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Tetapi ternyata surat At-Takdir berbicara lain. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memanggil mereka sebelum datang bulan Ramadan. Dan karenanya ma'asyarul muslimin, ketika Allah masih berikan kesempatan kepada kita bertemu dan bersua dengan bulan Ramadan di tahun ini, jadikan ibadah-ibadah Ramadan di tahun ini Ramadan yang betul-betul bermakna, Ramadan yang betul-betul bermutu, Ramadan yang betul-betul berkualitas. Jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah. Jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, sebagai panutan, sebagai contoh, agar puasa yang kita lakukan betul-betul mengiring kita kepada nilai-nilai ketaatan kepada Allah Taala. Agar puasa yang kita lakukan betul-betul mengiring kita kepada ketakwaan. Hari demi hari hendaknya ketakwaan kita bertambah kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Hari demi hari hendaknya ketaatan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah tanda Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di penghujung perintah Ramadan Allah menyebutkan la'allakum tattaqun. Untuk apa Allah perintahkan kalian berpuasa sebulan penuh? Untuk apa Allah wajibkan kepada kalian melaksanakan puasa sebulan penuh dalam satu tahun?
agar kalian menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah Taala. Namun tidak setiap orang yang menjalani ritual puasa itu bertambah ketakwaannya. Tidak setiap orang yang menjalani ritual puasa itu bertambah ketaatannya. Ada orang yang tidak sama sekali bertambah ketakwaan dan ketaatannya. Tidak ada perbedaan bulan Ramadan dengan luar bulan Ramadan. Kenapa demikian ma'asyar muslimin? Karena dia tidak menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai suri tauladan. Jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai suri tauladan. Bagaimana ma'asyar muslimin? Yang pertama, dengan menjaga ketulusan hati dalam melaksanakan ibadah Ramadan, dengan menjaga kemurnian hati di dalam berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan berpuasa, Nabi menyebutkan tentang ketulusan hati, Nabi menyebutkan tentang keikhlasan hati, menunjukkan bagaimana pentingnya ikhlas, bagaimana pentingnya tulus di dalam beribadah kepada Rabbuna Jalla wa Ala, melaksanakan ibadah puasa serta ibadah-ibadah yang terkait dengannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shama Ramadhana, man shama yawman fi sabilillah." Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, di jalan Allah, para ulama menyebutkan ada dua maknanya. Fisabilillah, maksudnya adalah ketika itu dia melaksanakan jihad, berperang di jalan Allah Jalla wa Ala, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Banyak peperangan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Dikala itu Nabi sedang berpuasa, dikala itu para sahabat sedang berpuasa, tetapi mereka di waktu yang sama berjihad, tetapi mereka di waktu yang sama berada di dalam kancah peperangan, mengangkat tombaknya, membawa pedang-pedangnya, meluncurkan anak panahnya. Dikala itu Nabi sedang berpuasa. Itulah makna daripada al-shama yawman fi sabilillah. Kemudian yang kedua, makna daripada man shama yawman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah. Makna yang kedua adalah puasa yang dilakukan dengan ikhlas, puasa yang dilakukan dengan tulus, puasa yang dilakukan dengan mengharapkan ganjaran pahala dari Rabbuna Jalla wa Ala, bukan keterpaksaan, bukan merasa terusik dengan datangnya Ramadan, bukan merasa sempit dengan datangnya Ramadan, bukan merasa payah dengan datangnya Ramadan, merasa risau datangnya Ramadan, karena tertahan makannya, tertahan minumnya, tertahan makanan-makanannya. Ini di antara sifat-sifat munafikun yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa gembiranya Nabi dengan datangnya Ramadan, disambut Ramadan kedatangannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengucapkan kalimat tarhibiyah di hadapan para sahabatnya. Nabi memberikan kalimat selamat datang kepada para sahabatnya akan datang Ramadan. Terpancar aura kegembiraan dari wajah Nabi menyambut datangnya Ramadan. Begitu juga terpancar aura kegembiraan dari wajah para sahabat dengan datangnya Ramadan dan disambut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang-orang munafikun meninggalkan kota Madinah, berangkat dari kota Madinah, meninggalkan kota Madinah karena mereka menganggap datangnya Ramadan akan mengusik makan mereka, akan mengusik minum mereka, akan mengusik aktivitas dan pekerjaan-pekerjaan mereka. Mereka tidak memiliki harapan dari Rabbuna Jalla wa Ala. Tapi orang-orang yang beriman, orang-orang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, seyogianya wajib mereka bergembira dengan datangnya Ramadan. Wajib bersenang-senang dengan datangnya Ramadan. Wajib kita perlihatkan kegembiraan dengan datangnya Ramadan.
bahkan mengucapkan selamat datang akan datangnya Ramadan, kalimat tarhibiyah ini merupakan pengagungan terhadap Ramadan, pengagungan terhadap syiar di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyambut datangnya Ramadan. Nabi mengatakan, "Atakum Ramadan, sungguh datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh keberkahan di dalamnya," kata para ulama, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jaga ketulusan hati melaksanakan ibadah puasa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua yang mesti kita perhatikan, agungkan syiar puasa yang sangat mulia ini. Bertanda ketakwaan jiwa kita itu masih ada dan masih melekat di dalam jiwa kita. Selagi kita mengagungkan syiar-syiar Allah, selagi kita mengagungkan sesuatu yang dijadikan syiar oleh Rabbuna Jalla wa Ala, itu bertanda ketakwaan hati kita masih melekat di dalam jiwa kita. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah bagi siapa yang bisa mengagungkan syiar-syiar, dan salah satu daripada syiar Islam adalah siyam Ramadan, berpuasa di dalam bulan Ramadan, menahan lapar, menahan dahaga, dan menahan dari seluruh yang bisa membatalkan dan yang bisa merusak dan mengurangi kualitas puasa kita kepada Allah Taala. Kita menahan diri kita dengan tujuan mengagungkan syiar yang sangat luar biasa ini, ma'asyiral muslimin. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Rabbuna Jalla wa Ala, yang dimuliakan oleh Allah Taala, lakukan puasa dengan ikhlas. Lakukan puasa dengan mengagungkan terhadap syiar yang sangat luar biasa ini. Kemudian ma'asyiral muslimin, jangan sekedar melakukan ibadah Ramadan dengan hanya melakukan puasa. Iringi puasa kita dengan qiyam, iringi puasa kita dengan mendirikan puasa itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mengatakan man shama, tapi Nabi juga mengatakan man qama. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, Nabi tidak hanya mengatakan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, tapi Nabi mengatakan man qama Ramadan, barang siapa yang mendirikan Ramadan. Artinya tidak mendirikan hanya dengan puasa, tidak mendirikan hanya dengan menahan diri dari seluruh yang bisa membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tidak. Tetapi dia dirikan Ramadannya, di samping berpuasa, dia dirikan dengan ibadah-ibadah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, melakukan pintu-pintu ketaatan. Para ulama kita mengatakan ibadah yang dilakukan dalam bulan Ramadan seluruhnya afdal, seluruhnya utama dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Akan tetapi ibadah yang begitu kuat hubungannya, ibadah yang begitu erat hubungannya dengan Ramadan, lebih diutamakan untuk diperbanyak oleh seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ibadah itu adalah qiyamut tarawih, melakukan salat tarawih. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat tarawih bersama para sahabatnya, dan para sahabat melakukan tarawih bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tarawih bukan kewajiban, tarawih bukan kewajiban, akan tetapi sebagai penyempurna ibadah Ramadan kita. Jangan sampai kita tinggalkan tarawih, jangan sampai kita tinggalkan qiyam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan qiyam dan diberikan dorongan umat di atasnya. Para sahabat istiqamah melakukan qiyam, memberikan contoh kepada orang-orang yang datang setelah mereka, bagaimana mereka menghidupkan malam-malam Ramadan. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin? Karena di malam-malam Ramadan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, walillahi mutaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Allah memiliki hamba-hamba yang Allah merdekakan dari api neraka, dan itu Allah lakukan setiap malam Ramadan. Wa dzalika fi kulli lailah. Bagaimana Allah Jalla wa Ala menjadikan seseorang itu merdeka dari api neraka, tetapi tidak ada malam-malam Ramadan yang dia hidupkan, tidak ada malam-malam Ramadan yang dia marakkan dengan ibadah,
dengan ketaatannya kepada Rabbuna Jalla wa Ala, maka barang siapa yang bisa menghidupkan malam-malam Ramadan, itulah yang diharapkan untuknya mendapatkan itqun minan nar. Karena itu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi taqa." Allah memiliki hamba-hamba yang Allah merdekakan dari api neraka. Kemudian ma'asyiral muslimin, hidupkan Ramadan dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Bulan Ramadan begitu kuat hubungannya dengan Al-Quran. Bulan Ramadan begitu kuat hubungannya dengan kalam Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran oleh Rabbuna Jalla wa Ala. Diturunkan Al-Quran oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baca Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai sahabat. Kalaulah bukan dalam bulan Ramadan kita membaca Al-Quran, kapan kita akan bisa membaca Al-Quran? Kalaulah bukan dalam bulan Ramadan kita mengkhatamkan Al-Quran, kapan kita bisa mengkhatamkan Al-Quran? Kalaulah bukan di dalam bulan Ramadan kita bisa hidup, kita bisa bersahabat dengan Al-Quran, kapan akan kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat dalam kehidupan kita? Al-Quran akan datang pada hari kiamat, ma'asyiral muslimin, memberikan syafaat, meminta syafaat untuk orang-orang yang selalu bersahabat dengannya, mengadu kepada Rabbuna Jalla wa Ala. Al-Quran akan mengatakan, "Ya Allah, mana'tuhum naum." Aku telah mencegahnya untuk tidur, ya Allah, karena dia selalu membacanya di siang hari, di sore hari, di malam hari. Karena dia tidak bisa tidur, karena membaca dia tidak bisa tidur. Jadikan sekarang Al-Quran sebagai pemberi syafaat untuknya. Allah pun mengizinkan Al-Quran memberikan syafaat untuknya. Fa innal Qur'ana ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Salah satu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di dalam bulan Ramadan bersama Al-Quran. Begitu juga para sahabat. Mereka hidup di dalam bulan Ramadan bersama Al-Quran. Ketika Al-Quran dijadikan sahabat di dalam bulan Ramadan dengan hati yang tulus, dengan jiwa yang bersih, dengan hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasca Ramadan Al-Quran akan selalu bersama kita. Kemudian hidupkan Ramadan dengan seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang menghidupkan Ramadan dengan ibadah-ibadah kepada Rabbuna Jalla wa Ala, dengan apapun, terutama ibadah yang kuat hubungannya dengan Ramadan, ialah yang akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasca Ramadan berlalu. Ibadah-ibadah yang ditanam dalam bulan Ramadan akan membekas di dalam dirinya dan akan selalu dia lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita di atas ilmu dan amal, di atas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.